Halo guys, kenalkan nama saya Josri Faldo. Saya adalah murid dari Universitas Mercubuana dengan jurusan Teknik Informatika. Ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang tugas besar bahasa Indonesia saya yang kedua dengan judul Fakir Bahasa Indonesia. Latar belakang. Pernahkah kita mendengar kata keracak, cerih, atau tanglung? Kalian jangan merasa aneh seandainya merasa asing dengan kata-kata tersebut. Saya sama. Saya baru tahu ada kata-kata itu setelah membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KBBI. Keracak artinya melonjak-lonjak atau laju, cerih berarti sisa atau ampas, sedangkan tanglung adalah lentera dari kertas atau lampion. Di KBBI sendiri ada begitu banyak khazanah kata yang seringkali tak terucap dan terungkap, baik dalam bahasa lisan ataupun tulisan kita. Harus kita akui kita miskin khazanah dalam kata bahasa Indonesia. Dari 91.000 lema atau kata atau frasa dalam KBBI, berapa persen yang kita ketahui? Saya yakin tak sampai 80%. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tak memiliki cukup ruang untuk mengenalkan kita pada kekayaan kosakata bahasa Indonesia. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyimpan harta karun kosakata bahasa Indonesia jarang dibuka dan dibaca, atau malahan hanya sekedar jadi pajangan di rak perpustakaan sekolah. Padahal kalau kita hendak belajar bahasa asing, kamus bahasa yang bersangkutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Untuk fasih berbahasa asing, membolak-balik atau baca, membaca, atau menghafal, kamus adalah sebuah keharusan. Ironisnya, hal yang sama tidak kita lakukan. Kita belajar bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Agaknya kita memakai pola pikir yang salah. Kamus bahasa diperuntukkan hanya bagi mereka yang pemula dalam berbahasa atau orang non-pribumi. Kita sebagai orang asli Indonesia telah mendarah dagingkan bahasa Indonesia dalam percakapan dan atau tulisan sejak usia dini, paling tidak sewaktu di sekolah. Jadi tidak ada kemendesakan untuk mempelajari kamus bahasa Indonesia. Padahal pengetahuan berbahasa itu jauhlah dari sempurna. Ada begitu banyak kosakata bahasa Indonesia yang belum kita ketahui. Dan kita seolah merasa jumawa untuk belajar pada sumber kekayaan bahasa, yakni kamus. Jadilah kita seperti fakir dalam berbahasa Indonesia. Hal yang sama terjadi dengan penamaan tempat atau produk. Kalau kita keluar rumah, di sepanjang jalan kita akan menemukan begitu banyak kosakata bahasa asing bertebaran di papan nama gerai toko, rumah makan, atau penginapan, atau seterusnya. Tujuannya jelas, yakni agar tempat-tempat itu terkesan elitis, naikkan gengsi. Secara negatif, kita lantas bisa menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia tidaklah elitis, tidak mampu tidak mampu menaikkan gengsi. Sungguh ironis. Sementara itu, di dalam rumah, kotak televisi kita juga menyuguhkan beragam produk lokal yang lebih percaya diri dengan menamai dan atau mengiklankan merek dagangannya dengan terminologi bahasa asing. Apakah, apakah hal ini salah? Tidak. Benar salah itu wilayah moral dan gejala kefakiran berbahasa Indonesia kita tidak termasuk di dalamnya. Kefakiran berbahasa Indonesia itu perkara yang jauh lebih dalam, menyangkut soal martabat kita sebagai sebuah bangsa.
Sejak diserukan dalam Kongres Pemuda tahun 1928 dan lalu diresmikan sebagai bahasa negara pada 1945, bahasa Indonesia menjadi salah satu penanda utama dari entitas kebangsaan kita. Ia hadir sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional. Dengan kata lain, bahasa Indonesia dipilih sebagai perekat di antara keanekaragaman bangsa-bangsa lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Ia berada di atas semua bahasa lokal. Dengan bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai golongan suku pun diikat perasaannya sebagai satu bangsa yang sama, yakni bahasa Indonesia. Kemudian juga sebagai bahasa nasional, bahwa bangsa bahasa Indonesia menjadi ciri keberadaan kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Maka martabat bangsa kita sejatinya dipertaruhkan ketika kita malah menjadi seorang fakir dalam bahasa Indonesia, lebih percaya diri dengan memakai terminologi bahasa asing daripada kata-kata bahasa Indonesia. Jika hal itu tidak kita sadari, bisa-bisa bahasa bahasa kita menjadi kelas 2 di tanah air kita sendiri. Bisa-bisa bahasa kita menjadi kelas 2 sendiri. Kita tidak ingin martabat bangsa kita dipertaruhkan, bukan? Kita tidak ingin bahasa kita menjadi bahasa kelas 2, bukan? Lantas, apa yang harus kita perbuat? Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dan saran, pertama-tama kita mesti mencintai dulu bahasa kita. Ada adagium yang mengatakan, cinta itu menggerakkan segala sesuatu. Maka ketika kita mencintai bahasa Indonesia, hasrat kita pun terdorong untuk semakin belajar lebih dalam tentangnya, semakin bangga untuk menggunakannya juga. Tanpa cinta, tak akan kebanggaan. Kemudian menimbang segala gejala kepakaian berbahasa Indonesia kita. Maka kita mesti menembusnya dengan memperkaya pengetahuan berbahasa kita. Salah satu caranya adalah sedia untuk bolak-balik komputer bahasa Indonesia atau bisa disingkat KBBI. Sana kita akan menemukan kekayaan khazanah kata kata bahasa Indonesia yang tak terkira. Para guru di sekolah punya tanggung jawab besar untuk memperkenalkan didiknya sejak dini pada harta karun bahasa Indonesia tersebut. Selanjutnya, berhenti mencampur adukan terminologi bahasa asing dalam percakapan. Bukankah nampak keren? Malahan menjadi terasa aneh bila terminologi bahasa asing itu kita ucapkan sepotong-potong, campur aduk dengan bahasa Indonesia kita. Kebiasaan mencampur adukan bahasa itu menurut hemat saya malah menunjukkan tingkat pengetahuan kita yang setengah-setengah. Setengah tahu bahasa Indonesia, setengah tahu bahasa asing. Menggelikan. Kemudian yang terakhir, kita perlu merubah pola pikir bahwasannya bahasa asing lebih terasa elit daripada bahasa Indonesia. Di negara kita, bahasa yang nomor satu adalah bahasa Indonesia. Maka mari mencintai dan bangga dengan bahasa Indonesia kita. Presentasinya sekian. Terima kasih. Saya dari Jose Valdo. Sehat selalu semua. Selamat malam.